Jadi dunia ini seperti skenario yang sudah Allah berikan, Allah tetapkan. Jadi saya nggak bayangkan Quran sudah ada di Lauhil Mahfud. Ya, kita lihat di sini. Fi Lauhin Mahfud. Wa Quranum Majid, dan Quran yang sangat mulia fi Lauhin Mahfud, dia sudah ada di Lauhil Mahfud. Dan diturunkan bertahap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerlukan waktu berapa tahun? 23 tahun. Kalau kitab Taurat cuma berapa hari? 40 hari. Taurat cuma 40 hari. Tapi Quran memerlukan waktu 23 tahun bertahap. Perlahan satu. Sampai kan ada 15 hari itu Nabi nggak dapat wahyu. Sampai orang-orang kafir mengatakan, lihat, Muhammad sudah tidak lagi mendapatkan wahyu, Tuhannya sudah meninggalkannya. Tuhan Muhammad sudah marah kepada Muhammad. Itu di dalam surah Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka wad-duha, demi waktu duha, di mana dalam waktu itu ada kehidupan dan kamu ada di situ Muhammad. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila dia sudah gelap, dan kamu pun ada pada waktu itu Muhammad dalam kehidupan itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika orang-orang kafir mengatakan Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, wahyu selama 15 hari sudah tidak turun, dan Tuhannya sudah marah kepada Muhammad, dijawab oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Muhammad, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah marah kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa yang kau alami dalam kehidupanmu di dunia ini Muhammad, nanti akhirat lebih baik. Karena dalam kehidupan yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad, Nabi selalu dicaci, dimaki, diintimidasi, diusir. Betul-betul kehidupan dunia yang Nabi alami ini dalam penderitaan yang berat. Dan tidak ada waktu yang kosong yang Nabi seperti kita bisa bereha-leha. Selalu yang dipikirkan adalah agama dan umatnya tadi. Maka nanti akhirat lebih baik buatmu Muhammad daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat lebih baik daripada yang pertama. Sebelum yang akhirat, yang pertama adalah dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini yang luar biasa Pak, ketika Nabi ditawari oleh Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kami akan berikan kepada engkau Muhammad semua kenikmatan-kenikmatan akhirat, yaitu surga, sampai engkau redha Muhammad dengan kenikmatan itu. Fatarda, sampai engkau redha. Sementara kita masih Pak minta redhonya Allah. Ya. Nas'aluka, masih ingat bulan Ramadan? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka, yang aku minta adalah ridhomu ya Allah dan surgamu. Ini kita masih minta redhonya Allah. Nabi Musa masih minta redhonya Allah. Nas'aluka ridhoka ya Rabb, aku minta ridhomu ya Allah. Allah katakan kau tidak akan sanggup Musa untuk mendapatkan ridhoku, karena ahli surga itu adalah radhiyallahu anhum. Ahli surga itu adalah radhiyallahu anhum, yang Allah ridha terhadap ahli syurga tadi. Wa radu anhu, radhiyallahu anhum, mereka ahli syurga redha kepada Allah dengan kenikmatan syurga itu. Wa radu anhum, dan Allah pun redha terhadap dirinya, terhadap ahli syurga tadi. Jadi ada imbal balik ya, Allah ridha terhadap penduduk syurga dan penduduk syurga pun ridha kepada Allah. Nah, ini kaitan ridha Pak.
Allah berikan kepada Nabi Muhammad sampai Muhammad tuh redho. Kita nggak kebayang, Nabi Musa aja minta redhonya Allah. Allah katakan kau tidak akan sanggup Musa untuk mendapatkan ridhoku. Tapi terus Nabi Musa merengek kepada Allah, minta diberikan ridho Allah. Allah katakan, ya, aku akan berikan ridhoku kepadamu, hai Musa, dengan satu syarat. Kau redho dengan apa yang menjadi ketetapan aku, maka aku pun akan redho kepada kamu. Jadi ridho Allah itu sesungguhnya ada pada diri kita. Apabila kita redho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, sepahit apapun hidup yang kita jalani, penderitaan yang seperti apa yang kita lewati dalam hidup ini, ujian yang seperti apa yang akan kita alami, sepanjang kita redho, Allah redho. Kuncinya di situ. Kita redho, Allah redho. Nabi, aku akan berikan apa saja kepada engkau Muhammad sampai engkau redho. Mau surga yang seperti apa, mau kenikmatan yang bagaimana, sampai engkau redho. Nabi jawabnya apa, Pak? Aku baru redho ya Allah kalau umatku tidak ada yang masuk ke dalam api neraka. Aku baru redho. Aku baru redho ya Allah kalau umatku tidak ada yang tersentuh ke dalam api neraka. Aku baru redho. Yang dipikirkan bukan kenikmatan buat dirinya, Pak. Yang dipikirkan oleh Nabi apa? Umat. Aku baru redho kalau umatku tidak ada yang masuk ke dalam api neraka jahanam. Maka dijawab oleh Allah, ya, seluruh umatmu akan masuk ke dalam surga, illa man aba. Allah katakan kecuali yang mereka tidak mau masuk ke dalam surga, mereka yang tidak akan masuk ke dalam surga. Semua umatmu akan masuk ke dalam surga. Ini redhonya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ahli surga mendapatkan redha Allah, dan Allah pun redha terhadap ahli surga. Ini redha ini paling susah, Pak. Kalau kita analogikan, kita contohkan, ilustrasikan sama ibu-ibu. Tuh ibu-ibu kalau kita taruh duit amplop yang satu isinya 1 juta, yang satu isinya 5 juta. Terus ibu-ibu disuruh milih tuh sama suaminya, ibu mau milih yang mana? Ini amplop satu isinya 1 juta, satu amplop isinya 5 juta. Yang ibu redho yang mana? Bu, denger ya? Ya, kalau ibu dikasih amplop, nah, ibu dikasih amplop suruh milih sama suami ibu. Ini ada satu amplop isinya 1 juta, satu amplop isinya 5 juta. Ibu yang redho yang mana? Nggak ada yang jawab ibu. Ibu yang redho yang mana? 5. Ya, yang banyak. Pak, ukuran kita selalu ngukur kita redho. Ibu-ibu nggak akan mengatakan yang ayah redho yang mana? Saya mah redho. Selalu ukurannya, saya redhonya yang ini, yang 5 juta. Dia nggak peduli suaminya redho atau tidak. Sementara ahli surga itu kan saling mengikat. Allah redho terhadap dirinya, dan dia pun redho terhadap Allah. Nah, sampai Allah tanya kepada Muhammad, yang kamu redho itu yang mana Muhammad? Mau nikmat yang bagaimana? Bukan itu ya Allah yang aku redho. Yang aku redho, umatku jangan sampai ada yang terbakar di dalam api neraka jahanam. Maka dalam satu riwayat, Pak, ketika penduduk surga itu sudah merasakan kenikmatan surga ribuan tahun. Ini bayangkan kalau cuma 1000 tahun saja, 1000 kali 360 kali 1000, 360 juta tahun. Kalau 1000 tahun kita ada di dalam surga, satu hari akhirat sama seperti 1000 tahun dunia. Berarti kalau satu hari sama seperti 1000 tahun. Ya, kalau 1 tahun berarti 360.000 tahun. Kalau 1000 tahun 360 juta tahun. Ketika ribuan tahun sudah penduduk surga dalam kenikmatan. Ini dalam satu riwayat diceritakan oleh Nabi. Tiba-tiba terdengar suara Allah yang menciptakan surga tadi.
ya ahlul jannah, wahai penduduk syurga. Maka penduduk syurga menjawab, labbaika ya rabbana, kami dengar ya Tuhan kami. Ada apa ya Tuhan kami? Yang ditanya oleh Allah apa? Hal raditum, apakah kalian redha dengan kenikmatan surga ini? Masih ditanya kita. Hal raditum, apakah kalian redha dengan kenikmatan surga ini? Apa jawaban penduduk surga? Malana la narda. Bagaimana kami enggak redha ya Allah dengan kenikmatan surga ini? Apa yang kami rasakan tidak pernah terbayangkan dulu waktu kami di dunia. Kan kita katakan Pak, surga itu mala ainun ra'at, tidak seperti yang pernah kau lihat. Jadi kalau ada sesuatu tempat yang begitu indah, kita sering mengatakan surga sepertinya seperti ini gitu. Lebih dari yang pernah kau lihat. Wala udhunun sami'at, atau seperti yang pernah kau dengar dari Ustadz Haji Nur Sofa, gambaran tentang surga. Kiai-kiai yang pernah menggambarkan surga kamu dengar seperti, lebih daripada itu. Tidak seperti yang kau pernah kau dengar. Saya pernah sampaikan Pak, penduduk surga itu kenikmatannya Pak nggak habis-habis. Sebelum masuk ke dalam surga saja disuruh minum apa? Telaga Al-Kautsar. Maka siapa yang minum telaga Al-Kautsar tidak akan haus selama-lamanya di dalam surga. Ini wajib nih. Ya. Jadi sebelum masuk surga bukan wajib vaksin, tapi wajib apa tadi? Minum. Minum telaga Al-Kautsar. Maka siapa yang minum telaga Al-Kautsar dia tidak akan haus selama-lamanya di dalam surga. Pertanyaan saya, di surga minum enggak? Minum enggak? Ya Allah, nih Pak, saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya minum? Kenapa saya minum? Kalau saya nggak haus, kalau saya nggak haus, nggak minum. Nanti ahli surga sebelum masuk surga disuruh minum apa? Telaga Al-Kautsar. Yang minum telaga Al-Kautsar tidak akan haus selama-lamanya di dalam surga. Pertanyaan saya, di surga minum nggak? Kok bingung? Minum nggak? Minum Pak. Minum, kan nggak haus Ustaz. Ya minumnya bukan buat menghilangkan haus, minumnya buat kenikmatan. Kalau saya sekarang minum ini karena untuk menghilangkan. Kalau buat kenikmatan kan mestinya bukan air putih Pak. Harusnya apa? Kopi. Namanya buat apa tadi? Nikmatan, cuman nggak disediain kopi ya udah. Santai ya udah, buat menghilangkan haus saja air putih. Artinya nanti di surga minum Ustaz, minum, makan nggak? Makan. Tapi ahli surga udah nggak haus, udah nggak lapar. Maka yang dimakan dan diminum itu bentuknya adalah kenikmatan. Bentuknya semua kenikmatan. Kita makan tuh buat ngilangin lapar tuh. Kita minum buat menghilangkan haus. Tapi di surga nggak ada lagi lapar, tidak ada lagi haus. Dan semua yang dia makan, dia minum adalah bentuk-bentuk kenikmatan. Tuh di situ saja kita nggak bisa kebayang Pak. Bagaimana kenikmatan itu nggak akan pernah habis-habis dalam surga. Tapi Allah masih tanya kepada penduduk surga, hal raditum, apakah kalian redha dengan kenikmatan surga? Apa jawaban penduduk surga? Malana la nardo. Bagaimana kami nggak redha ya Allah? Kenikmatan ini tidak pernah terbayangkan oleh kami waktu di dunia. Istri bapak nanti cantiknya di dalam surga 70 kali cantiknya dari bidadari. Ini kalau masuk surga ini kita. Dan suami nanti gantengnya 70 kali dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf aja kalau dia lewat Pak, ibu-ibu motong apa itu? Tangan. Nggak terasa karena ketampanan Nabi Yusuf. Ternyata ada manusia yang lebih tampan dari Nabi Yusuf, bahkan 70 kali dari Nabi Yusuf. Siapa? Nabi Adam.
Jadi waktu Nabi Mi'raj, Nabi ketemu dengan Nabi Allah Yusuf dan Nabi Adam. Apa kata Nabi? Aku bertemu Yusuf dan Adam di langit sana, dan ternyata aku melihat Adam 70 kali cantiknya, cakepnya, gantengnya dari Nabi Yusuf. Kenapa Pak? Nabi Yusuf ada bapaknya enggak? Ada. Siapa? Ya, Nabi Adam punya bapak, punya ibu. Yang menciptakan Adam siapa? Khalaqtu Adam. Aku yang menciptakan Adam. Begitu sempurna Nabi Adam karena tangan Allah yang menciptakan Adam. Maka nanti kata Nabi nih, suami laki-laki di dalam syurga itu semua seperti Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi bapak ini kalau masuk syurga nanti kayak Nabi Adam. Ini aki-aki nanti engkau ini kayak Nabi Adam. Di syurga. Ya. Nah, istrinya diimbangi tadi 70 kali dari bidadari. Suami seperti Nabi Allah Adam, tampannya itu 70 kali dari Nabi Yusuf. Ini jangan saya ngomong begini ntar ibu-ibu malam-malam suaminya lagi tidur diliatin. Ya. Ini kok Adam begini amat. Nanti di mana? Di surga. Kalau di dunia ya seperti itu, makanya sabar. Itu baru gantengnya, belum kenikmatan yang lain Pak. Masya Allah, ahli surga masih ditanya sama Allah, ya ahlul jannah, wahai penduduk surga, labbaika ya rabbana hal raditum. Allah tanya, apakah kalian redha dengan kenikmatan-kenikmatan surga? Maka penduduk surga mengatakan, malana la nardo, bagaimana kami enggak redha ya Allah, kenikmatannya tidak pernah kami bayangkan. Mau kalian, kata Allah, aku berikan kenikmatan yang lebih nikmat dari surga. Masih ditanya, mau nggak kalian aku berikan kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga? Lah kaget penduduk surga. Memang sudah masih ada ya Allah yang lebih nikmat daripada surga? Ada, kata Allah. Yang lebih nikmat daripada surga, raditu, redokku kepada kalian semua, dan aku tidak akan pernah marah kepada kalian semua wahai ahli surga. Awalnya Nabi yang diberikan redha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Nabi dengar langsung kalimat itu muncul dari Allah, keluar dari perkataan Allah, aku akan berikan kenikmatan itu sampai engkau redha Muhammad. Nanti di surga Allah yang akan bicara kepada kita, raditu, aku akan redha kepada kalian semua wahai penduduk surga. Maka saat itu Pak, tabir surga terbuka itu Pak, dan Allah menampakkan zatnya kepada penduduk surga. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, kalian akan melihat Tuhan kalian nanti seperti kalian melihat bulan purnama ini. Kelihatan gak itu bulan purnama? Kelihatan ya Rasulullah. Nanti kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Nanti semua ahli surga itu akan diberikan kesempatan untuk melihat zat Allah. Ketika Allah katakan, aku redha kepada kalian dan aku tidak akan pernah marah kepada kalian, terbukalah tabir surga dan nampaklah zat yang menciptakan kenikmatan. Bagaimana rasanya kenikmatan itu Pak? Ketika surga saja sudah terasa nikmat, melihat zat yang menciptakan kenikmatan itu. Lihat di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang pengen bertemu dengan Tuhannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang pengen ketemu Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dan jangan melakukan kemusyrikan. Ketemu enggak kita dengan Allah nanti? Ketemu. Allah akan memberikan kalimat redha itu kepada kita. Ya. Makanya carilah semua yang Allah redha. Cari apa yang Allah redha terhadap diri kita. Perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang Allah redha, lakukan. Yang Allah tidak suka, tinggalkan. Kau akan bertemu dengan Allah dan Allah akan memberikan ridha kepada kita. Seperti Nabi kita di dunia sudah Allah redha, kita belum dapat itu. Nabi sudah ditawari wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan yang luar biasa perjalanan hidup sejarah manusia. Kalau kita lihat di sini bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud, itu sudah tercantum semuanya di dalam Al-Qur'an. Jadi sejarah dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu ada di sini semua, Pak. Al-Qur'an. Sejarah kehidupan manusia. Karena takdir itu semua sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Cerita tentang Fir'aun, ya. Hal ataka hadisu, ya. Apakah bukan telah datang kepada kalian hal ataka hadisul junud? Nah, ini kan udah diceritakan. Bahkan nanti kiamat yang belum terjadi sudah diceritakan seperti apa di dalam Al-Quran. Quran itu sejarah. Quran itu adalah kehidupan. Perjalanan kehidupan manusia ada semua di dalam Al-Quran. Dan itu memerlukan waktu hanya cuma berapa tahun tadi? 23 tahun. Jadi 23 tahun itu mencakup zaman yang tak terbatas. Kan kiamat nggak terbatas, kita nggak tahu kapan kiamat tiba. Tapi sudah cukup hanya dalam waktu berapa tadi? 23 tahun. Sudah cukup hanya dengan Al-Quran ini saja. Betapa mulianya Al-Quran tadi yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak sekaligus fi lauhim mahfud, ya, ada di lauhil mahfud, diturunkan bertahap, satu-satu. Kejadian ini, kejadian ini. Bapak bayangkan, Pak, cerita tentang Abu Lahab. Itu Abu Lahabnya masih hidup nggak ketika ayat itu turun? Masih hidup nggak? Masih. Turun ayat tadi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan daripada Abu Lahab. Kenapa yang digambarkan tangan? Karena tangan ini yang selalu memerintahkan orang untuk menyakiti Muhammad. Berkuasanya Abul Uda itu, Pak. Jadi setelah Abu Thalib meninggal dunia, udah nggak ada lagi yang jagain Nabi. Semakin keras tuh kejahatan tuh Abul Uda, kejahatan Abu Lahab. Bunuh Muhammad. Nih duit pegang, bunuh Muhammad, usir Muhammad, sakitin Muhammad. Itu dengan tangan tadi. Jadi power kekuasaan. Karena berkuasanya luar biasa tadi Abul Uda atau Abu Lahab, maka tangannya menyuruh orang untuk menyakiti Muhammad. Nanti yang akan celaka adalah kedua tangan daripada Abu Lahab. Manusianya masih hidup, ayatnya sudah turun. Bapak kebayang nggak kalau Abu Lahab masuk Islam, sadar, berarti Quran mesti diapain itu? Mesti direvisi ulang, Pak. Quran mesti diamandemen kembali. Ya, orang Abu Lahabnya masuk Islam, tapi ketika Quran sudah menstempel kejadian tentang Abu Lahab, selamanya Abu Lahab gak akan sadar. Ini kekuatan Al-Quran tadi. Ya, kita nggak bisa bayangkan seperti apa perjalanan hidup manusia, semua udah ada di dalam Al-Quran. Ya, hidup kita semua sudah tertulis dalam Al-Quran, dan itu menjadi rahasia Allah. Ya, mudah-mudahan ini Quran yang mencakup dari segala zaman. Ya, makanya saya sering katakan gini, Pak. Quran yang kita baca hari ini sama seperti Quran 14 abad yang lalu yang diturunkan kepada Muhammad. Nanti 20 abad ke depan kalau masih ada kehidupan, Qurannya masih sama, gak berubah. Karena Allah jaga tuh Al-Quran.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku turunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaga, kami yang akan menjaga Al-Quran. Di Lauhul Mahfuz dijaga itu oleh para malaikat Al-Quran tadi. Di dunia siapa? Hufadzil Quran, orang-orang yang hafal Quran, yang menjaga Al-Quran. Kita cuma baca doang Pak, tuh anak-anak kita yang pada hafal Quran. Santri-santri yang hafal Quran, mereka yang menjaga Al-Quran di dunia ini. Dan di langit sana para malaikat menjaga Al-Quran. Tidak akan ada yang mampu merubah Al-Quran. Maka siapa yang mendustai ayat-ayat Allah, Allah akan marah dengan semarah-marahnya. Seperti kaum Samud, seperti Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Wa Qur'anim Majid fi Lauhim Mahfuz. Alhamdulillah, selesai sudah surah Al-Buruj. Nanti kita akan masuk pada surah Al-Insyiqaq, yaitu ketika langit terbelah. Ketika langit terbelah itu berarti apa? Kiamat tiba. Udah diceritain ini nanti. Al-Buruj, bintang-bintang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang ilmuwan-ilmuwan baru bisa menemukan tentang galaksi, ya, tentang apa, Bima Sakti, tentang jagat raya. Ya, mereka belum menemukan tentang langit. Tapi Quran sudah bercerita tentang langit. Mereka hanya batasan apa tadi? Jagat raya, Pak. Di atas jagat raya ternyata masih ada kehidupan, yaitu langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Di atas sana masih ada lagi apa? 70 cahaya. Di atas 70 cahaya ada lagi yang namanya apa? Lauhul Mahfuz. Disitulah dimana arsy-Nya Allah yang luasnya semuanya dibandingkan dengan arsy-Nya Allah seperti mata uang logam yang ada di dalam baskom. Kata Nabi nih Pak, ini arsy Allah nih. Itu jagat raya, langit pertama, langit ketujuh, itu seperti mata uang logam yang ada di dalam baskom dibandingkan dengan arsy-Nya Allah. Ini mata uang logam nih Pak. Di sini ada langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Itu kan semua yang ada di bawah langit pertama kayak debu. Jadi jagat raya itu kayak debu. Black hole itu yang begitu dikatakan nggak diketemukan sampai hari ini. Apa itu black hole? Titik hitam. Itu kayak mata uang logam. Sementara arsy Allah itu apa? Seperti baskom yang besar kan. Jadi kecil sekali kehidupan. Skenario kehidupan yang ada di mata uang logam ini ada di dalam Al-Quran semua. Allah sudah ceritakan semua. Ya, betapa luasnya tadi kekuasaan yang Allah miliki. Ya, dan itu ada di dalam Al-Quran digambarkan. Wa Qur'anim Majid fi Lauhim